Shalom semuanya. Saya rasa kita semua sudah sering dengar kata keselamatan. Tapi banyak yang masih bertanya apakah keselamatan itu dapat hilang. Sebenarnya apa sih yang dikatakan firman Tuhan mengenai hal ini? Pertama-tama, bagaimanakah cara kita mendapatkan keselamatan kita? Di Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Kalau kita lihat sepertinya sangat mudah ya. Benar-benar tidak perlu ada usaha keras sama sekali dari kita. Tapi karena inilah kita jadi sering meragukan keselamatan kita. Padahal Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi inilah sifat sesungguhnya. Keselamatan ini gratis. Bukan berfokus pada perbuatan kita, yaitu seberapa kita layak, pantas, atau bekerja keras. Tetapi benar-benar berfokus kepada seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Meskipun keselamatan ini kita terima secara gratis, tapi ini bukanlah sebuah pemberian yang murahan. Ada sebuah harga yang mahal yang harus dibayar, yaitu nyawa dari Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 24 juga berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Lalu ada lagi di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, "Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di Yohanes pasal 6 ayat 47 dikatakan, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Lalu ada lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, "Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu." Karena seringkali kita tidak tahu, saudara-saudara. Maka itu dikatakan supaya kamu yang percaya tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dari beberapa ayat ini saja kita sudah diyakinkan bahwa keselamatan itu bisa kita dapatkan hanya dengan percaya. Yohanes 5 ayat 24 berkata, begitu kita percaya, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa bukan? Nah, ilustrasinya seperti ini. Coba bayangkan ada dua buah tempat. Yang satu adalah maut dan satu lagi adalah hidup. Firman Tuhan sangat jelas menggambarkan bahwa tidak ada satu perbuatan baik pun yang kita lakukan yang dapat mengeluarkan kita dari maut dan masuk ke dalam hidup. Hanya melalui percaya kita kepada Yesus. Jadi walaupun misalnya kita memberikan sumbangan kepada orang yang kesusahan, bahkan mungkin tidak mencuri atau tidak membunuh, firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa perbuatan baik kita tidak akan membawa kita keluar dari maut dan masuk ke hidup selain melalui percaya kepada Yesus. Nah, sebagaimana kita waktu di dalam maut bisa melakukan perbuatan baik, demikian juga kita ketika di dalam hidup dapat melakukan perbuatan salah. Namun naasnya kita kembali berpikir bahwa perbuatan kitalah yang akan menentukan di mana kita akan berakhir, apakah di maut atau di hidup. Inilah yang namanya fokus kepada perbuatan kita dan bukan kepada kasih Tuhan bagi kita. Fokus kepada iman akan menunjukkan bahwa perpindahan kita hanya satu arah dan tidak ada apapun yang kita lakukan dapat membawa kita keluar dari hidup dan kembali ke dalam maut. Sekarang saya ingin menunjukkan bahwa keselamatan kita juga dijamin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa."
Di sini kita bisa lihat bagaimana Bapa begitu jelas menjamin keselamatan kita. Lalu di Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Di sini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Yesus berjanji bahwa barang siapa yang datang kepada Dia tidak akan Dia buang, dan tidak akan dibiarkan ada yang hilang agar dapat dibangkitkan pada akhir zaman. Di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita bisa lihat kan, bahwa Roh Kudus pun menjamin keselamatan kita. Karena itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus bersatu hati, seia sekata, menjamin keselamatan kita. Maka Paulus menuliskan di Roma 8 ayat 38 sampai 39 demikian, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, pada intinya tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Keselamatan kita yang terlihat didapatkan dengan mudah, itu dijamin tidak akan dapat hilang dengan mudah oleh Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa keselamatan adalah sebuah pemberian, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Sebab kamu diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus berkata, "Barang siapa yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman." Sekarang pertanyaan kita mengenai apakah keselamatan bisa hilang sudah terjawab, saya yakin. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting dari keselamatan itu sendiri, yaitu dipandang benar oleh Bapa. Karena Roma pasal 5 ayat 9 mengatakan, "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita dipandang benar oleh Bapa atau tidak? Sebab kalau kita dipandang benar, maka keselamatan kita sudah pasti sifatnya. Dan ini yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda ingin memberikan pernyataan atau pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, Anda bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hey! Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang kita bagikan pada hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah dibagikan memberkati kehidupan saudara dan saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena kita diizinkan untuk berbicara ke dalam kehidupan Anda. Bahwa apa yang kita percaya bisa menjadi berkat untuk saudara. Nah, sebelum saya akhiri, jika Anda belum berlangganan ke YouTube channel kami, Anda boleh menekan tombol subscription dan juga menyalakan lonceng notifikasi.
untuk Anda biar bisa selalu ada di dalam kehidupan kami. Jadi, I'll see you again. See you to the next video. Bye-bye.